Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya di setiap langkah hidup kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertai setiap langkah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami punya Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari lebih lagi nyatakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan iman kami nyatakan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ya Tuhan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati.
kiranya Tuhan bersabdalah di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami hidup, tapi kehidupan kami kurang untuk berkarya bagi Tuhan. Kami lebih banyak memikirkan diri kami. Kami lebih banyak Tuhan mengalami kesedihan, kekhawatiran. Kami lebih banyak Tuhan dalam kebimbangan. Kami lebih banyak Tuhan hanya untuk memikirkan hal-hal yang bukan untuk kerajaan surga. Kerap kali kami percaya Tuhan, namun kami tidak pernah memberikan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Tapi kerap kali kami mencari pertolongan dari tempat yang lain. Oleh karena itu, tetapkan hati kami, teguhkan kepada kami. Supaya kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan bukan kepada orang-orang atau di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Supaya Kristen kami ini bukan hanya satu kepercayaan. Tapi satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu pergaulan yang akrab. Yang saling dikenal dan mengenal Engkau. Dan Engkau yang mengasihi dan kami mengandalkan Engkau. Dan kami mau belajar hidup di dalam kasih-Mu. Supaya kami penuh kemurahan untuk saling mengampuni. Selalu mengampuni dan mengampuni. Melepaskan beban di dalam hati kami. Yaitu kebencian dalam hati kami. Sakit hati yang kami tahan. Tuhan, kami ingin belajar untuk mengampuni karena kasih-Mu. Supaya kami terbebas. Supaya perasaan kami lega. Supaya ada damai sejahtera dalam hati kami. Supaya kebenaran firman-Mu menerangi hati kami. Sehingga dimanapun kami pergi, Tuhan, kami selalu bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan yang sakit, yang susah. Yang pertanggungan berat maupun dalam karir, studi, rumah tangga, kesehatan. Saudara kami Stefanus yang dalam perjalanan juga. Nantinya dari kota sampai ke kota Surabaya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai nafas kehidupan. Engkau yang menentukan segala sesuatu di dunia ini. Kami hanya berserah dan menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat-Mu yang indah di tangan yang maha kuasa. Dengan coretan kasih dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, kita harus memperbaiki cara ibadah kita. Bukan cara yang baik, yang bagus, hari yang baik, jam yang bagus. Tetapi cara ibadah kita itu adalah kita harus belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan satu rutinitas. Tuhan bisa rubah orang bodoh, bisa menjadi pandai. Tuhan bisa rubah orang bisu untuk berbicara. Tuhan bisa menjelekan orang buta untuk melihat. Tuhan bisa membangunkan orang lumpuh untuk berjalan. Tuhan bisa membangkitkan orang mati yang tidak berkarya. Bisa berjalan dan berkarya. Saudara, terus apa yang kurang dalam Alkitab, dalam Injil yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kita tahu semuanya. Saya jujur, saya lihat semua tahu, ngerti. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di gereja, mungkin kita tidak cari Tuhan. Yang cari Tuhan itu hanya cuman sedikit saja persentasenya. Lebih banyak mungkin kewajiban. Mungkin ada hal lain. Ya nanti kita akan bahas itu semuanya, saudara. Kenapa kita banyak berkelahi? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita, saudara, ya sakit hati? Mengapa kita, saudara, gagal? Terus kita kecewa.
Semua itu karena satu hal. Yaitu karena kita gagal saja. Kita mungkin keinginan kita tidak terpenuhi. Doa kita tidak terjawab. Mungkin kita sakit. Masalah bertubi-tubi terus. Katanya ikut Tuhan kaya enak, kok nggak ada. Belum nanti keluarga, anak dan sebagainya. Saudara, itulah kerap kali yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara kalau kita lihat banyak hal. Nomor satu yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita membahas semuanya. Jikalau damai sejahtera tidak ada dalam hati kita, maka yang ada adalah kegelisahan-kegelisahan dan muncul yang nanti kita akan ngomong itu. Kecewa itu nanti muncul kemudian. Jikalau damai sejahtera sudah tidak menguasai hati kita, makanya ketakutan, kekhawatiran itu. Yesus katakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Bukan seperti yang dari dunia ini. Kalau kita dapat sesuatu di dunia senang, tapi kita takut kemudian, kecewa kemudian. Kita dapat mungkin hadiah bagus, tas yang mahal, kita senang. Tahu-tahu kita bawa, kesenggol anak kita kecil atau siapa, tas itu terjebur ke selokan. Sedih juga kita. Saudara, damai itu sudah hilang di tengah-tengah kekristenan. Sehingga Tuhan selalu katakan, saudara, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Itu harus mengawal kita. Begitu kita punya damai sejahtera, kita itu dengan legawa. Kita bisa mengampuni orang. Kita bisa mengasihi orang lain. Kita tidak gampang ribut. Kita gampang ngalah. Karena ada damai sejahtera. Mengapa kita berkelahi? Suami istri, rumah tangga ribut. Karena kita sudah kehilangan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera telah dicuri oleh iblis. Dalam Wahyu pasal 6 dikatakan, seorang penunggang kuda dengan kudanya. Dia diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi ini. Sehingga kemudian damai sejahtera itu diambil. Maka orang saling membunuh, saling berkelahi. Hindari itu. Dengan cara damai sejahtera tidak boleh hilang. Bagaimana caranya damai sejahtera muncul, Pak? Dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Kita sudah dengar firman Tuhan kok nggak tumbuh. Karena kebenaran itu kerap kali kita abaikan. Kita dengar firman Allah yang bagus, kebenaran. Tapi kita robah menurut pandangan kita. Kebenaran yang kita renovasi dengan cara kita. Itulah namanya dikaisun. Yaitu kebenaran yang kita peroleh dari Tuhan. Namun bukan mutlak. Tapi kalau aletheia itu kebenaran mutlak. Kalau Tuhan berkata, andalkan aku. Saudara, iya aku andalkan Tuhan. Tapi enggak ditolong-tolong. Mungkin Tuhan pakai si A, tak coba si B. Saudara, itu diakoisun. Artinya kita dapat sesuatu tapi kita renovasi. Harusnya kalau andalkan, ya andalkan sepenuhnya. Saudara, sudah tidak ada yang tidak. Hanya tiba-tiba satu orang jalan, ketemu saya, jalan, cuma satu. Setelah duduk ngomong, ya Pak, masalah yang kita hadapi cuma satu. Kerap kali kita tidak mengandalkan Tuhan, Pak. Saya langsung lihat dia, ya itulah kekristenan sekarang. Karena kita punya pikiran, kita punya teman, kita punya grup, kita punya apa saudara? Kenal dokter, kenal apa lagi, punya uang. Jadi kita lebih banyak mengandalkan dia. Anggap aja itu tidak pernah ada walaupun kita ada. Karena yang ada itu saudara, hanya cuma bisa memberi advice tapi tidak bisa memberi jalan keluar. Tapi yang dari atas itu memberi kehidupan kepada kita. Ngomong mengandalkan gampang, tapi berapa banyak orang yang mengandalkan Tuhan. Pendeta pun sering mengandalkan Tuhan, tapi dia kalau ketemu jemaat, iya maaf,
Bu, Pak, ya kami ini baru bangun, kita butuh duit. Sudah semua begitu, saudara. Sudah, saya kira betul-betul kita ini terlalu merenovasi firman menurut pikiran kita yang harus kita rubah. Supaya kita menjadi murni kembali pikiran kita. Supaya kita betul-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara, itu sudah harus nomor 1. Kita lihat Yesaya 32 ayat 17 dulu. Apa kata firman Tuhan ini? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan sudah hilang. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Dia kota bentengku dan sebagainya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata dia. Tetapi dikatakan saudara, kebenaran itu muncul. Memberi ketenangan dan ketentraman. Dan kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Seharusnya kita kalau sudah sekian tahun, harusnya damai sejahtera sudah ada. Gak ada sakit hati, saling kecewa, saudara, berkelahi, gak ada. Yang ada sporadis, selesai-selesai. Namanya manusia, saudara. Tapi bukan tinggal lama. Tamu yang tinggal lama, saudara, itu tamu yang tidak terhormat. Tuan rumah yang tinggal lama, itu yang kebenaran. Sebenarnya siapa tuan dalam hidup kita? Siapa tamu dalam hidup kita? Tuan dalam hidup kita itu Tuhan. Tamu itu tawaran dunia dan iblis. Kebencian, sakit hati. Jika tamu itu datang dan lama, berarti dia telah menjadi tuan atas hidup kita. Serakah, ambisi, saudara. Tidak sabar, tidak mengandalkan Tuhan. Bercabang, saudara. Seakan-akan, iya Tuhan aku tahu kau berkati. Tapi aku mesti kalau gak gini gak bisa. Belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sampai Tuhan mengaturnya. Bisa. Ayub hancur dalam sekejap. Dan tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan berkata, Ayub, doakan temanmu. Ayub melakukan. Ayub dipulihkan mendadak. Saudara, bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita itu hanya menerima dari Tuhan. Bukan mendapatkan. Bukan menciptakan, karena kita bukan pencipta. Kita bukan penemu yang hebat. Kita itu hanya penerima kemurahan Tuhan. Saudara, belajar untuk itu, saudara. Dan belajar untuk benar-benar memberikan hatimu kepada Tuhan. Banyak orang bertanya dan banyak jawaban macam-macam. Saudara, salah satunya saudara, siapa yang menghuni hati kita hari ini? Jujur. Tuhan, firman, termasuk mungkin pendeta sama juga. Kekhawatiran, iya. Ketakutan, ya juga. Sedih, iya juga. Terus di mana? Terlalu banyak waktu kita disita untuk itu. Dan setiap khotbah terus kita dengar. Tapi itu tetap menetap, gak bisa keluar. Seakan-akan firman itu gak mampu. Padahal firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, jangan membatasi kuasa firman, saudara. Justru kita harus menyerah kepada firman Allah. Supaya hidup kita dirubah, saudara. Tidak mungkin, saudara. Kita akan khotbah ribuan tahun. Saudara, baru berubah. Kalau firman Allah sudah menyentuh kita, itu pasti ada perubahan. Tapi kalau belum ada perubahan, berarti ada semak duri di dalam hati kita. Kekhawatiran, keinginan dunia, kesombongan, keangkuhan hidup. Saudara,
keinginan-keinginan yang lainnya. Meninggalkan keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Muncullah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saudara tahu resolusi kita kan jarang dibahas. Gitu loh. Supaya kita belajar damai sejahtera, sukacita. Sebagai murid Kristus itu kita lupa. Tapi baiklah, kita melihat 3 poin. Sebenarnya kita mau kemana? Kalau damai sejahtera hilang, kita sudah tahu apa yang harus kita perbaiki. Dengar firman banyak. Media sana, media sini, media sana, media. Semua media firman Tuhan bagus. Tapi kalau itu membingungkan kalian, berarti itu kurang bagus. Terlalu banyak jadi bingung. Lebih baik satu baca pelan-pelan. Cari satu yang bisa merentet, mengajar, mendidik, merapikan. Gak bisa saudara, cari guru satu, pindah satu guru, bingung. Otak kita gak bisa. Bagaimana aku belajar Mandarin sekarang, nanti 1 jam bahasa Arab, sebentar lagi bahasa Inggris, bahasa ini, sudah bingung semua. Jadi kita harus mengarah kepada satu hal dulu. Media itu bagus, tapi juga banyak yang tidak bagus sekarang. Karena media sekarang atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya dirinya sendiri yang diangkat. Menunjukkan aku ini orang. Dengan penampilan gayanya, sudah ditata rapi. Saudara. Oleh karena itu hati-hatilah dengan sikap-sikap palsu. Dengan kebenaran-kebenaran yang sudah hanya cuma diperjualbelikan. Kita lihat dulu 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Ada 3 hal itu, saudara. Supaya kita bisa, yaitu damai sejahtera tinggal dalam hati kita. Dengan cara bagaimana? Kita lihat dulu satu persatu ayatnya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, karena kehilangan damai. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dianiaya, dihina, ataupun yang lainnya. Namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ada yang namanya kontradiksi perlawanan. Ketika manusia jasmani merosot, manusia rohani akan meningkat. Terus kita lihat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Umur kita paling banyak 90 tahun. Saudara, itu pun kita pergunakan apa kita tidak tahu. Kita dengar di gereja yang kita lakukan juga berapa banyak tidak tahu. Kasih begitu melimpah yang kita ampuni berapa banyak orang kita juga nggak tahu. Saudara. Hidup di surga. Itu miliar tahun, miliar dan tidak ada akhirnya. 90 tahun. Saudara, kalau dibagi ya dengan 9 juta tahun, itu berapa nilainya? Sama dengan kalau kita bicara dengan kekal. Sama dengan 90 tahun itu sama dengan penderitaan 1 detik dibandingkan dengan hidup lama. Ya 90 tahun itu sama dengan sekejap. Kalau dibandingkan dengan kekal. Saudara. Jadi jangan lihat 90 tahunnya. Tapi lihat kekal perbandingannya tuh jauh. Kalau kita lihat 70, 80, 90 tahun lama besok masih ini. Saudara akan jadi lama. Tapi kalau saudara perbandingkan dengan yang di situ, disitulah kita sadar. Tapi jarang kita pakai kan? Yang kita pakai kan gini. Aku punya 10 miliar. Lumayan. Teman datang, aku diberkati 100.
Waduh, aku rugi, kecil aku, miskin. Nah, saudara selalu membandingkan, padahal saudara masih kaya. Saudara masih punya 10 miliar. Saudara bisa melayani, sudah membantu gereja, sudah banyak hal. Saudara bisa, tapi saudara merasa miskin, bukan? Karena perbandingannya tinggi. Betul ya? Padahal masih kaya, tapi merasa miskin. Dikasih 70 miliar, ketemu orang yang punya saudara segitu banyak. Wah, aku mesti kerja keras lagi. Karena merasa miskin. Padahal kaya luar biasa. Karena perbandinganmu terlalu tinggi. Coba bandingkan dengan orang yang miskin. Kita lebih mudah, lebih nyaman, lebih bagus. Jangan suka membandingkan itu. Tapi kalau waktu kita, jangan dibandingkan dengan orang. Tapi bandingkan dengan kekal. Katakan amin dulu. Itu yang betul. Wah, aku hidup menderita melayani. Sudah 20 tahun. Sisa berapa? Sisa 40 tahun. Kok lama? Oh, terlalu singkat itu. Dibandingkan dengan jutaan, miliaran dan kekal. Terus bekerja semangat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Gitu. Karena waktu itu dianggap singkat. Dibandingkan dengan sana. Terbalik dengan yang tadi saya katakan. Kita kaya, kita merasa miskin karena ketemu orang kaya. Ketemu Elon Musk. Kita punya mama. Ya kurang lebih 30 triliun. Mau makan apa? Mau makan emas gak mampu juga. Mau bangun 1000 gereja, mau bantu setiap pendeta. Apa dikasih? Gak habis-habis. Wah dikasih. Lopan iya. Begitu baca Elon Musk. Waduh melarat aku. Mulai ngimek, makanya McDonald kerja keras lagi, gereja ditinggal lagi, doanya Tuhan berikan aku kekayaan. Apa kamu itu orang kaya? Engkau kaya tapi tidak merasa kaya, engkau miskin. Karena engkau tidak menghargai uang yang ada pada kamu. Dan engkau membandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Tapi engkau tidak membandingkan waktumu yang di dunia ini dengan waktu yang kekal. Sehingga engkau tidak pernah menggunakan waktu itu untuk membeli waktu yang kekal. Itu kesalahan manusia. Makanya saudara, pertama kita bicara saja. Manusia, saudara, jasmani itu akan merosot. Tapi manusia rohani kita akan diperbarui. Jadi dari sinilah peperangan sesungguhnya. Yaitu bukan dengan yang lain. Dengan diri kita sendiri. Tapi aku sakit Tuhan. Aku satu lelah. Gak bisa dipaksain. Manusia rohani harus meningkat. Tapi lelah. Kalau manusia rohani meningkat. Engkau punya semangat. Sakit itu jadi ringan. Saudara, itu betul. Kalau saudara mengalami sakit. Coba kalau saudara ada sesuatu sakit. Terus ada sesuatu berita yang senang. Saudara gak terasa sakitnya itu. Bisa jalan kuat semua. Karena ada berita sukacita itu. Dan firman Allah berkata, firman itu kabar baik. Berita sukacita. Katakan amin dulu saudara. Sehingga penderitaanmu, masalahmu tetap ada. Tapi itu akan menjadi hilang. Tidak terasa dibandingkan kabar sukacita ini. Tapi kalau masalahmu, sakitmu rasa tambah berat, susah. Tambah tua, tambah capek, tambah lelah. Saudara, berarti kabar beritanya, sukacitanya tambah kecil. Doanya panjang, minta enggak. Coba kabar gembira itu muncul, lebih tinggi. Gitu loh. Maka, orang yang sakit aja loh. Saudara, masih sakit ini. Dokter salah ngomongnya. Wah, ini banyak kejadian. Orang-orang di Indonesia divonis kanker. Waduh, sudah rambut rontok. Belum disuntik rontok. Kurus. Sudah jalannya pelan. Periksa dokter. Gejalanya kanker ini dokter. Iya dokter. Diperiksa-periksa. Setelah 1 minggu dicek. Kamu bukan kanker. Bukan dokter. Oh ya, aku tak makan. Jalannya lurus saudara. Belum disuntik itu. Itu belum dikasih obat. Berita
buruk itu akan mengganggu jiwamu, manusia jasmanimu. Berita baik dari surga membangunkan manusia rohanimu. Ketika berita surga ini kamu masuk, menjenuhkan seperti ini. Tetapi itu membangkitkan kamu. Sehingga penderitaan zaman sekarang dikatakan tidak sebanding dengan kekal. Amin. Kerjalah lebih semangat lagi. Layani dengan tulus. Jangan pernah kendor. Kalau badanmu lelah, sampai sakit semuanya. Ingat, kamu perlu dengar berita sukacita. Berita sukacita di surga. Ini. Gitu. Engkau mungkin, betul orang ngomong, kamu kena sakit kanker. Berat ini. Berat. Memang berat. Tapi Tuhan bisa ngomong sembuh. Sembuh saudara. Banyak, saya lihat teman-teman saya, ada juga banyak hal yang kita dengar kesaksian-kesaksian. Menderita, tapi di terakhir kali hilang juga penyakitnya. Tanpa diobati. Nah itu satu misteri. Tapi saya kira itulah berita itu yang kita perlu dengar. Amin. Timbul semangat. Dan berita itulah muncul dari imanmu. Yang ketika imanmu tumbuh. Dan disitulah imanmu berkata, jangan takut. Kalau Tuhan tidak mengendaki mati, kamu tidak mati. Walaupun pesawat goncang. Saudara, kita naik pesawat kemarin, tiba-tiba bergerak, goncang. Saudara, goncang duduk. Tapi saudara, di samping saya ada perempuan yang tegap. Saya duduk diam aja. Saya kan pakai jas soalnya tuh. Saya buka WA, renungan. Saya sengaja begini, dia lihat. Dia lihat gini, dia tidak berdoa lagi, tenang dia. Dia pikir, mungkin dia lihat ada pendeta. Terus pikirannya gini loh, kalau ada pendeta, masa Tuhan mau bunuh pendeta? Jadi pikirannya gampang. Coba kalau di samping ada penjahat, kelas kakap, goncang, mati. Mau dihukum Tuhan ini. Katut, betul gak saudara? Benar. Saudara coba kamu saudara ada apa-apa. Pendetanya begitu goncang bingung. Tuhan tolong. Yang sebelah, dan ada pendeta. Masa Tuhan mau bunuh karena ada pendetanya ini? Itu kan pikiran saudara. Makanya saudara kita perlu benar-benar mengubah sikap kita hari ini. Kalau enggak gitu kita akan kehilangan damai sejahtera terus. Kita percuma ke gereja mau nyumbang besar, mau punya karunia hebat, mau nyembuhkan orang, kita bangga punya uang kita semua. Kalau saudara, saya memberitahu kalau damai sejahtera enggak ada guna. Kembalilah semangat melayani Tuhan. Amin. Dengan semangat yang mula-mula, kasih yang mula-mula, tidak boleh kalah. Yang menghancurkan kita adalah manusia jasmani kita. Yang semakin merosot, jenuh, capek, lelah melayani. Tapi manusia rohani puas. Kalau engkau lelah, berarti manusia jasmanimu. Engkau jenuh, berarti manusia jasmanimu. Rohanimu tidak akan pernah ada. Pak Fengki, jangan ibadah 4 kali, udah lelah semuanya. Perlu badan itu dibuat lelah, supaya imanmu meningkat. Apakah kalau badanmu kuat, imanmu kuat? Iya, mudah mungkin. Kalau badanmu kuat, imanmu rontok. Kamu pasti kalau badanmu kuat, jalan-jalan. Betul gak saudara? Sudah pasti. Kita lihat dulu, tambah dulu satu firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 45. 1 Korintus 15. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Taburkan dalam pelayanan, dalam mengangkat kursi, dalam sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jadi tubuh jasmani ini untuk berkorban melayani, demi tubuh rohani muncul. Tapi kalau tubuh jasmani kita manjakan, tidak mungkin tubuh rohani akan muncul. Makanya kita perlu pelayanan, tapi pelayanan tidak boleh ada motivasi. Pelayanan harus berkorban. Saudara, jasmaninya merosot, tapi muncullah tubuh rohani. Ayat 45.
Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Saya hidup, saudara. Yang ngomong saya mati siapa? Tidak ada, saya hidup. Saya hidup. Tetapi Adam yang akhir yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Saya lihat semua orang hidup. Tapi tidak ada kehidupannya. Karyanya tidak ada. Pasif, apatis. Tidak ada kreatif. Saudara, yang hanya cuma ambisi. Takut, tidak mau kalah. Saudara. Kalau yang menghidupkan ada kehidupan, beda. Kalau kehidupan saudara lihat di rumah. Kalau anak jalannya gini, masuk kamar. Istri jalannya cuma gini. Suami cuma duduk-duduk gini baca. Pusing. Wah itu kuburan nyata. Tapi coba kalau istri, saudara, masak. Gak ada suara masak. Pakai apa? Sutil pelan. Takut bunyi. Mati. Saudara kalau cari restoran. Gak ada bunyi. Gak semangat. Coba jangan semangat. Teng. Terang teng. Mantap. Saudara betul gak saudara? Kita itu bukan soal suara teriak-teriak. Tapi badan ini menunjukkan irama hidupmu. Bukan suara. Kalau suara itu W.L. Singer. Betul. Itu W.L. Singer suara. Tapi kalau untuk kehidupan pribadi bukan suara. Makanya ibu-ibu kurangi suara. Capek telinga kita. Gitu. Saudara. Yang golongannya kita ini nomor 1 saudara. Bukan buta. Tuli. Capek. Irama itu adalah kehidupanmu. Perilakumu itu menjadi irama yang bagus. Ketika engkau susah, ada suamimu. Mau makan apa? Gitu deh saudara. Ini irama. Nggak usah. Mau makan apa? Wah ini sudah sambal petis sih. Nggak jauh. Sudah. Gitu loh. Tapi datang. Mau makan apa? Ya aku mau minta steak. Waduh daging nggak ada. Kalau gitu lalapan. Semangat dia. Oh ya. Karena bahasa tubuhmu itu yang menghidupkan. Gitu loh. Coba saudara belajarlah. Ada satu perubahan-perubahan yang harus kita hidupkan. Makanya kalau orang sudah jalannya sudah kayak robot susah saudara. Saya ini jalan di depan orang-orang bule saudara. Kan ada lampu merah, hijau dan tek, lampunya hijau. Saya ngomong sama istri saya, bikin orang bule ini ketawa. Suka gini-gini. Begitu lampu hijau jalan, saya ikut ini saudara. Orang bule langsung lihat. Saya bilang gini, ya biar aja. Selesai. Setelah selesai baru saya jalan biasa saudara. Oh, mungkin orang bule gini. Ini orang takut mungkin peraturan jalan menyeberang mesti model kayak sama-sama gitu. Ya membuat orang terhibur. Istri saya tanya, kapan kamu ketawa? Kalau enggak suamimu kayak orang gila. Betul enggak saudara? Jadi kelihatannya istri itu senang kalau suaminya gila. Hati-hati. Gila beneran kamu nangis keluar air mata. Bukan itulah kita mesti belajar untuk memulai hidup yang bagus. Hal yang kedua kita lihat saudara. Penderitaan dunia ini dengan kemuliaan kekal. Sudah saya terangkan. Tidak ada artinya. Susah-susah di dalam pelayanan. Saudara, itu damai sejahtera lebih besar dari saya ini kalau minggu, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu 4 kali, Jumat, Sabtu 6 kali. Saudara ngomongnya enak, saya jalan, Pak Fengki apa kabar? Enak, oh ya kayak ini gini. Dalam hati, ini mau khotbah materi belum lengkap, tanya terus saya. Kalau nggak dijawab, salah saudara. Nah kalau jawab khotbahnya gimana saudara? 4 kali tambah 2 6 kali. Ya kalau 1 kali saudara untuk 1 kali khotbah untuk 6 kali ya gak apa-apa.
undangan 10 kali ya khotbah sama, enggak masalah. Jadi nanti kalau khotbah tentang angin taufan diteduhkan, nah nanti khotbahnya ulang tahun ya itu, perkawinan ya itu, benar kan saudara? Pemberkatan nikah ya itu, nah luar biasa. Pemberkatan nikah angin taufan diteduhkan. Cerita dari mana ini saudara? Nanti mana ucapan syukur rumah angin taufan diteduhkan, ya gimana Pak Pendeta ini? Ya enggak bisa saudara. Makanya penderitaan itu saudara adalah penderita itu ada 2 macam. Menderita karena kebodohan. Kebodohan itu berarti karena kepandaianmu tapi yang salah. Enggak ada orang bodoh beneran itu enggak ada. Yang benar itu pintar tapi salah. Rata-rata orang kan mikir semua tapi salah, ya itu bodoh. Gitu. Nah itu, atau memang penderitaan karena kita tahu kebenaran, itu berbeda. Itu berbeda. Makanya perlu kita mengampuni orang itu banyak. Orang bisa ngusir setan, bernubuat, melakukan mujizat. Tuhan katakan apa? Enyalah kamu pembuat kejahatan. Aku dalam nama Tuhan, enyah pembuat kejahatan. Karena kan gak ada kasih. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat dan berbahasa semua bahasa dunia yang ada di dunia. Tapi kalau gak punya kasih, sama seperti canang gemericing gong berkumandang. Walaupun aku punya pengetahuan, mengetahui semua rahasia, punya hikmat, punya iman sempurna memindahkan gunung, bisa bernubuat. Kalau gak ada kasih, gak berguna. Terus mau diapain? Coba saudara pikir aja. Yang dibanggakan sekarang kan karunia di mana-mana. Bangga karunia, aku bukan si pendeta ini pakai ini. Ya, tapi karakternya gak ada. Dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa berkhotbah bagus. Dia bisa membagi-bagikan yang bernubuat. Terus kita pertanyaannya, kamu kok gak bisa ngampuni anakmu? Kamu kok gak bisa ngampuni temanmu? Berarti kasih tidak ada. Amin. Kalau kasih itu mengampuni orang, itu bisa mujizat. Begitu kamu mengampuni, damai, lega. Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Ya tuh. Segala bebanmu diangkat. Gimana caranya? Ampuni orang, lega sudah. Berdamai, lega sudah. Saudara, itulah namanya damai sejahtera gak boleh hilang. Oh, mengampuni kelihatannya gampang saudara. Gak ada. Makanya kita lihat itu, gereja sudah kurang hal seperti itu. Menderita saudara. Tapi kemuliaan itu, menderita gak apa-apa lah untuk kebenaran. Gak usah takut. Yang kita ikuti kan Tuhan. Belajar untuk mengutamakan Tuhan. Belajar untuk menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat sejati. Belajar menjadikan Tuhan untuk pemimpinmu. Saudara, jangan hartamu, jangan kata-kata orang lain. Itu jangan hobimu juga. Itu berbahaya. Nah, kita lihat yang terakhir. Iman harus teguh dan murni. Iman itu harus teguh dan murni. Kalau iman tidak teguh dan murni, ke gereja itu nothing tulus. Harus murni hatinya. Aku ke gereja. Aku mau mengabdi, memuji Tuhan. Aku mau mendengar firman Allah. Itu. Aku mau berteman dengan Tuhan. 1-2 jam ada nyamuk gak masalah. Berteman. Itu penting, saudara. Jangan sampai tidak. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita gagal? Kenapa kita marah? Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita sakit hati? Kenapa? Karena terlalu banyak motivasi di gereja. Ingin dipuji, gak dipuji, kecewa. Ingin punya kedudukan, gak punya kedudukan, kecewa. Punya kedudukan digeser, kecewa. Doa tidak terjawab, kecewa.
Nah, kerjaan gak berhasil, kecewa. Berhasil, lihat orang lain berhasil, kecewa. Karena saudara, nothing tulus. Harus tidak ada motivasi di gereja. Amin. Di gereja harus murni, memberi untuk murni. Walaupun Tuhan akan pasti memberkati, itu urusan Tuhan. Gitu loh. Kita harus sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Kemurnian itu mesti dijaga. Jangan cuma cari orang kaya, orang pandai, orang yang senang. Saudara, belajar kamu untuk berkorban demi orang itu supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Kalau sudah gereja zaman sekarang dengan khotbah-khotbah seperti ini, saudara, banyak memberikan motivasi yang keliru dalam hidup kita. Makanya rata-rata semua gereja termasuk pendeta kecewa. Kenapa? Karena keinginan motivasinya tidak terpenuhi. Nothing tulus. Harus tulus, tidak ada motivasi. Tuhan, kami bertiga mau dibakar karena percaya Tuhan. Tapi Tuhan, kau sanggup menolong aku dari api ini. Tapi kalau tidak ditolong, kami tetap percaya kepada kamu. Amin. Padahal itu mau dimasukkan api gara-gara Tuhan. Tuhan, aku masuk dalam api gara-gara Tuhan. Nah, masa begini, pasti Tuhan tolong. Kalau nggak ketolong, keterlaluan mungkin Tuhan. Nggak ada, nothing tulus. Sadra, Mesah, dan Abednego. Saking cintanya Tuhan, mau dimasukkan dapur api. Daniel, karena aktifnya doa 3 kali sehari menghadap Tuhan, menyembah. Gara-gara itu dia dimasukkan gua singa. Waktu dia mau masuk gua singa, pasti dia ngomong gini, Tuhan, bunuh singa-singa itu semua. Enggak, dia gak bunuh. Tapi dia masuk aja. Udah dimakan ya gak apa-apa, sudah. Betul gak, saudara? Yang penting aku tulus untuk Tuhan. Kalau harus berkorban karena nama Tuhan, itu anugerah besar. Amin. Kalau kehilangan sesuatu karena Tuhan, termasuk harga diri, itu anugerah. Janganlah belajar kecewa lagi di tempat ini. Kalau masih ada kecewa, saudara tidak akan tahan di gereja. Apalagi dengan karakter Kristus. Gereja ini akan terus berganti orang. Berganti orang. Orang lulus, saudara, tapi balik ke TK lagi. Lulus, masuk ke TK lagi. Gak selesai. Keluar dari tempat ini, jadilah berkat di mana-mana. Tunjukkan apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Mari kita bangkit berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua dengan firman-Mu yang kudus. Supaya setiap kami hari ini sungguh mengerti kehidupan. Kami merasa miskin padahal kami cukup. Karena kami melihat orang yang lebih kaya. Tapi kami merasa lama di dunia ini. Karena kami melihat cuma tahun. Tapi kami tidak merasa bahwa kami di dunia ini singkat dibandingkan dengan kekal. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dunia untuk Tuhan, walaupun mungkin 70 tahun, 80 tahun waktu yang lama, tapi itu singkat Tuhan. Karena kami bandingkan dengan kekal. Sehingga kami melakukannya 80-90 tahun terlalu kecil. Mau ibadah seminggu 4-5 kali terlalu kecil. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat dengan yang baik. Biar kasih itu singgah di dalam hati kami dan memiliki hidup kami. Bukan sebagai tamu, tapi biar kebencian, sakit hati, kecewa, itu hanya tamu yang harus keluar. Karena kami tidak pernah mengundangnya.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Memberkati umat-Mu hari ini supaya penuh dengan damai sejahtera. Dan supaya mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan nothing tulus. Biarlah hari ini juga setiap kami Tuhan mau memberikan hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya menjadi berkat dan berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Yakinlah kalau Tuhan memberkati, tidak satu pun yang bisa merintanginya. Kecuali diri kita sendiri, manusia jasmani kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kami berkobar-kobar. Roh kami menyala-nyala. Sehingga kami senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kami pada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kami menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dimuliakan. Mari angkat tangan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa.
tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.